Jadi simbiosis itu ada hidup bersama ya. Jadi organisme yang hidup bersama bisa itu waktu yang lama. Itu kan suatu hubungan. Nah, ada organisme yang hidup ada beberapa ya, secara umum. Nah, ini kenapa sini satu simbiosis. Mohon maaf, Dok. Jadi simbiosis mutualisme, simbiosis Mohon maaf, Dok. Izin masuk. Untuk suara Doknya terputus-putus, Dok, dari tadi. gimana? Mohon maaf, untuk suara Doknya dari tadi terputus-putus, Dok. Mungkin ada kendala jaringan. Ini putus-putus ya. Ya. Bentar dulu. Bisa terdengar? Ya. Bisa, Dok, tapi masih terputus-putus suaranya. Masih putus juga ya? Bisa terdengar? Masih putus juga ya? Sudah lebih baik, Dok. Lebih baik. Lebih baik. Ya. Ini saya pakai dua lagi, pakai HP dan pakai ini. Ya. Bisa didengar? Bisa, Dok. Ya. Kalau itu lanjut ya. Jadi ada simbiosis, ada dua, mutualisme dan parasitisme, dan juga komensal. Bisa? Ini standar. Ini standar. Gimana? Bisa terdengar? Bisa, Dok. Ya, lanjut ya, lanjut. Jadi ada mutualisme, kemudian komensalisme, dan juga parasitisme. Ya, nah, bagaimana yang masing-masing itu? Ya, masing-masing tersebut ya. Nah, misalnya mutualisme. Bergema ya di sana ya. Iya, Dok.
Jadi mutualisme saya ulang lagi tadi sebutannya itu dia suka, dia senang, ya. Jadi senang, kemudian mekanisme keduanya senang juga. Jadi sama-sama untung. Jadi sama-sama untung di sana artinya jadi ada mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Nah ini mengulang waktu SMA. Ya. Terus yang kedua komensalisme. Komensalisme artinya satu senang. Oke, happy, untung dia. Terus yang keduanya nggak masalah. Ya. Jadi tidak untung, tidak rugi ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi itu komensalisme. Jadi satu untung dan satu tidak dirugikan. Jadi disebut dengan komensalisme. Yang ketiga parasitisme. Nah ini yang topik kita di pembahasan berikutnya. Satu senang. Keuntungan di sana. Tapi organisme lainnya itu yang disebut dengan hubungan yang parasitisme. Jadi satu untung, satu rugi, ya. Nah, itu jadi permasalahan. Nah, ini yang akan kita bahas. Satu untung, satu rugi. Nah, sekarang apalagi yang lain tentang parasitisme. Jadi parasitologi itu adalah mempelajari fenomena tentang keparasitan, tentang parasitisme. Bagaimana fenomena hidup dari parasitisme atau parasitis. Nah, tentang parasit. Jadi parasitisme artinya hidup bersama dua spesies. Nah, ini yang penting ya. Jadi parasitisme itu dua organisme yang hidup bersama beda spesies. Jadi ingat kata kuncinya lah spesiesnya berbeda. Ya. Satu hidup pada atau di dalam tubuh yang lain untuk makanan atau mendapat makanan yang lebih baik ya. Jadi tadi dia hidup di dalam tubuh yang lainnya, parasit sama hospesnya. Satu untung parasitnya, satu rugi hospesnya atau inangnya. Nah, tapi berbeda spesies. Ya. Kemudian satu ini mendapat makanan dan kehilangan makanan di hospesnya. Contoh ini Ibu Mi. Kayak ibu hamil itu ada dua fetus. Nah itu mendapatkan makanan dari hospes tersebut. Tapi ya itu kan tidak beda spesies, spesies yang sama, spesies manusia, ya spesies Homo sapiens. Jadi dia tidak termasuk dalam parasit. Jadi orang tua, ibu, induk dengan anaknya tidak kategori parasit. Yang kategori parasit adalah yang berbeda spesies. Nah, itu yang diingat kata kuncinya. Nah, ini berasal dari bahasa Latin sebenarnya parasit itu. Greek ya, yang artinya orang yang ikut dalam makan semeja. Jadi orang dimakan, jadi tidak dia ikut menanggung meja. Nah ini mendapatkan keuntungan tanpa ada kompensasi, jadi tidak bayar. Karena meja nunut kan di warung, kemudian pergi bayar. Nah itu ya, masuk parasit. Sama manusia, kemudian akibat yang timbul. Ini ada yang perlu ketahui. Ada dua istilah. Ada parasitiasis, kemudian ada parasitosis. Akhirannya tuh asis dan osis. Nah, apa beda asis dan osis ya?
Jadi contoh, ada cacing namanya cacing Ascaris cacing belang pada babi. Dia bisa disebut askariasis, bisa disebut dengan askariosis. Disebut dengan askariasis adalah kalau dia terinfeksi askaris, infeksi cacing, tapi tidak nampak adanya gejala klinis. Jadi gejala klinisnya tidak ada, tidak nampak askariasis. Jadi begitu menimbulkan gejala klinis, ada dia kurus, kemudian pucat mukanya, dan seterusnya, berkembang yang tidak bagus. Nah, itu dengan askariosis. Jadi akhirannya osis. Ya, jadi yang pakai akhiran asis itu tidak ada gejala klinisnya, tapi ada ya terinfeksi sebenarnya dengan parasit. Kalau osis itu sudah jelas nampak adanya gejala-gejala klinisnya. Berdasarkan waktu lama ya, jadi waktu lama dari dia berparasit ada disebut dengan parasit temporer, dia berkala saja. Jadi parasitnya mengunjungi atau datang ke hospesnya sewaktu-waktu saja. Misalnya misalnya alat ada banyak juga sebagai parasit, alat pengisap darah. Dia datang sewaktu pengisap darah pergi lagi, nyamuk pengisap darah pergi lagi, itu masuk parasit. Datang suatu waktu, datang dan pergi, ya, tidak menetap di sana. Nah, lawannya adalah dia parasit stasioner, di parasit yang menetap pada hospesnya. Misalnya ada cacing, berapa cacing ya, dari ada cacing gelang, ada cacing hati, atau cacing yang lain ya. Dia ada dalam tubuh hospes ya. Dia menetap terus di sana dia. Sampai dia mati pun akan cacingnya ada di sana. Lalu diobati dia keluar. Kalau tanpa itu dia akan terus ada di usus, ada di saluran cernanya, ada di hatinya, ada di empedunya, ada di jantungnya. Dia di sana. Nah, itu dengan parasit stasioner. Kemudian ada berkala. Nah, berkala itu hanya siklus hidup saja. Ada berapa siklus ya? Ada di ektoparasnya dicaplak itu ada berapa siklus ya. Jadi ada berapa tahapan-tahapan. Nah, secara berkala dia satu tahapan diam di satu tempat di hospes A, dan tahapan berikutnya dia yang tempat lain, atau satu siklus saja sampai dia siklus bertelur, kemudian dia akan jatuh dan seterusnya. Jadi dalam satu siklus. Nah, bedanya kalau yang temporernya terus datang pergi ya, kalau ini kalau stasioner menetap terus, kalau ini dia dalam satu siklus saja. Kemudian dia berpindah lagi. Nah, permanen, nah ini lawannya permanennya sama dengan stasioner. Jadi seluruh siklus hidupnya ada di sana. Ya, dia terus menerus di sana dia pada hospes tersebut ya. Jadi mirip stasioner, dia bisa ada yang berkala satu siklus, kemudian ada stasioner itu yang permanen. Jadi ada dua stasioner itu. Stasioner terus-terusan di sana bertelur, kemudian lagi dia beranak di situ dan seterusnya. Tidak keluar ke sana. Nah, berdasarkan sifat keparasitannya ada insidental. Kebetulan saja. Kebetulan biasanya ada tadi askaris misalnya contoh ya. Ada askaris yang biasa pada babi. Askaris biasa menginfeksi babi itu. Nah, secara kebetulan tiba-tiba dia bisa ditemukan pada sapi misalnya. Nah, itu namanya insidental. Ya, kebetulan saja. Tidak sengaja sapi itu terinfeksi misalnya. Ya, meskipun jarang, tapi bisa terjadi insidental. Kemudian yang kedua istilahnya eratikal. Jadi hospes wajar, jadi predileksinya yang tidak umum. Ya. Misal ada askaris tadi,
cacing gelang. Kita pakai contoh itu satu biar gampang. Dia biasanya pada usus halus babi. Ya, usus halus babi. Di sana dia predileksi pada babi. Nah sekarang tiba-tiba ditemukan masih pada babi, tapi tidak pada usus halusnya. Jadi dia ditemukan di appendixnya misalnya, atau di usus besar, nah, di lambungnya ditemukan. Nah itu sudah tidak wajar. Atau tiba-tiba ditemukan pada paru-paru, karena dia punya siklus, dia sampai bisa ke paru-paru yang seharusnya itu harusnya, tapi sampai tadi predileksinya tidak. Nah itu disebut dengan eratika. Nah sekarang yang ketiga ada fakultatif. Jadi fakultatif itu dia bisa sebagai parasit, ya, jadi bebas, atau bebas, jadi bisa sebagai parasit atau bisa tidak sebagai parasit. Ya, contohnya misalnya kayak lalat, ya, muska domestika, dia bisa sebagai parasit, ya, berparasit pada hospes dan sebagainya, hidup ya. Tapi tidak ada hospes, dia juga bisa hidup tanpa hospes hewan. Dia bisa hidup pada sampah atau kayu-kayu misalnya, atau kertas-kertas atau daun-daun. Jadi dia bisa tidak sebagai parasit. Nah itu disebut dengan fakultatif. Lawannya adalah obligat. Jadi obligat ini adalah dia harus sebagai parasit. Kayak cacing tadi, cacing ascaris misalnya. Dia harus jadi parasit. Kalau tidak jadi parasit, dia tidak akan hidup. Dia akan mati. Siklusnya akan terpotong dan akan mati. Jadi mutlak hidup selama hidupnya dia sebagai parasit. Perbedaannya antara yang fakultatif dengan obligat. Ya. Jadi insiden dengan eratika. Oh, ini kebetulan saja bisa hewan yang berbeda. Insidental kan eratika. Hewannya, isinya, dan organ tempat hidupnya yang berbeda. Nah itu dibedakan. Kemudian ada yang kelima, spuriosa. Jadi dikeluarkan bukan oleh hospes yang sebenarnya. Jadi ini mirip dengan insidental sebenarnya. Jadi kejadiannya, oh dia insidental. Tapi dia mengeluarkan. Ya. Kalau insidental belum tentu mengeluarkan. Dia bisa saja infektif, tapi dia tidak keluar di sana. Kemudian tidak lama-lama mati di situ. Tapi kalau ini dia dikeluarkan, jadi dia bisa menyebarkan. Ya. Tapi tidak oleh hospes yang sewajarnya. Ya. Misalnya belakang itu misalnya. Jadi dia terinfeksi secara insidental dan dia bisa mengeluarkan atau menyebarkan. Nah itu dengan prosesnya spuriosa. Ya. Nah, berdasarkan jumlah hospes. Berdasarkan jumlah hospes ada istilah monoksen. Hidup sama siklus hidupnya dia memerlukan hanya satu hospes saja. Terus yang kedua heteroksen. Selama siklus hidup memerlukan hospes yang berlainan. Hetero, berbeda. Jadi dua hospes yang berbeda. Ya. Berbedakan dengan ini. Poliksen, ya. Memerlukan poli, jadi banyak. Jadi satu jenis misal sapi, banyak sapi. Kalau di heteroksen berbeda. Jadi dia memerlukan sapi, dia memerlukan babi juga, atau memerlukan anjing. Jadi memerlukan spesies yang berbeda. Kalau polisen itu satu jenis, dia memerlukan sapi satu, sapi dua, sapi tiga. Itu dengan polisen. Ya. Kemudian tempat buat parasitnya. Ada berdireksi pada endoparasit, ya. Jadi satu endoparasit, jadi berdireksi pada organ dalam.
pada sistema, ada rongga yang tidak langsung berhubungan dengan dunia luar. Jadi namanya endo, bisa pada hati, bisa pada paru, bisa pada arah misalnya, bisa jantung dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan endoparasit. Ektosit. Jadi ektoparasit itu dia prediksi di permukaan luar tubuh dan rongga yang berhubungan langsung dengan dunia luar ya. Ya, permukaan luar tubuh misalnya di kulit bisa ada nyamuk, bisa ada lalat, bisa ada kutu, bisa ada tungau, ya tungau penyakit kudis ya itu bisa juga di rongga hidung kadang-kadang. Ya. Nah, itu berhubungan dengan dunia luar. Nah, itu disebut dengan ektoparasit. Jadi ada dua, gampang mengingatnya, endoparasit, kemudian ada ektoparasit. Nah, kenapa kita belajar di parasit? Ini yang penting juga. Kenapa? Apa sih untungnya ya, kalau kita, nah, kenapa menghidupkan dia bisa menghisap ya, limfe. Nah, ada dibandingkan hewan ini tentu akan berpengaruh terhadap kesehatan hewan dan daya tahan hewan tersebut ya. Ya, hewannya lemes namanya juga ini. Kedua, menghisap makanan hospes. Jadi berkompetisi dengan hospesnya, dengan inangnya, sedang hidup semangnya. Kalau ini terputus ya, bentar. Saya ada gangguan di laptop saya nih. Gitu. Bisa terdengar suara saya? Ya. Cuma ini saya pakai HP. Yang di laptop dia terputus. Bentar, tunggu ya. Jadi masih baru restart lagi nih. Tak tahu nih, tiba-tiba kok bisa putus dia. Di gitunya materinya ada di laptop.
Sudah ditunggu sebentar ya. Ini kok laptopnya bermasalah nih.
Mina bisa didengar ya? Bisa, Dok. Oke, oke. Saya share dulu gini ya. Udah nampak ininya, PPT-nya. Halo. Jadi sudah lihat bisa. Nah, sampai di sini tadi ya. Ya, betul. Bisa terdengar? Betul, Dok. Ya, betul, Dok. Sudah bisa dengar ya? Oke. Jadi ada kerugiannya, ada menghisap darah tadi ya. Kemudian menghisap makanan. Kemudian ada juga merusak jaringan. Dia bisa merusak jaringan ya. Jaringan misalnya pada cacing pada usus misalnya. Jaring usus bisa rusak diakibatkan oleh dia. Karena dia ada cacing-cacing yang bisa mempunyai kait dan sebagainya. Dia bisa mengkaitkan tubuhnya di sana. Jadi jaringannya bisa rusak. Dan misalnya ada ektoparasit ya, kayak tungau. Tungau dia merusak jaringan dia. Jadi dia jaringan gini akan kulitnya akan rusak ya, rambutnya dan sebagainya. Kemudian menimbulkan gangguan mekanik ya, mekanik tadi ada terlalu banyak ada cacing menyumbat, bisa menyumbat ya. Jadi kalau menyumbat akibatnya makanan tidak bisa terserap dengan baik, ya akhirnya hewan atau spesiesnya akan terganggu juga. Kemudian kelima, menurunkan kekebalan tubuh dengan adanya cacing atau ektoparasit yang lain. Jadi respon tubuh itu ya, respon kebal tubuh akan menurun. Kalau udah turun kebalnya, berarti banyak bisa infeksi-infeksi yang lain bisa terjadi. Bisa infeksi pada bakteri, virus akan memudahkan masuk ke dalam tubuh spesies akibat adanya parasit tersebut. Kemudian tadi udah masuknya mikroorganisme. Kemudian menghasilkan beberapa substansi yang toksik ya. Jadi ada bahan-bahan toksik yang bisa dihasilkan. Misalnya seperti ada caplak yang bisa menghasilkan toksin yang bisa menghambat terjadinya itu terjadi saraf dan bisa mengakibatkan kelumpuhan pada anjing atau pada sapi. Jadi ada juga beberapa parasit bisa menghasilkan substansi yang toksik, ya. Toksin dan sama seperti di bakteri bisa menghasilkan toksin. Alergi, ya, peradangan itu akibat dari reaksi tubuh, ya. Jadinya kanker bisa pada usus, ada cacing, ya, di sana ada luka, ada infeksi yang lain bisa mengakibatkan juga kanker. Ada tumor bisa di sana jadi. Kemudian yang 10 ini penting juga, membawa beberapa penyakit atau disebut dengan vektor. Dia bisa membawa parasit penyakit dari satu hewan yang sakit ke hewan yang sehat. Misalnya lalat, nyamuk, dia bisa membawa satu penyakit, misalnya malaria, ya. Malaria unggas itu dibawa oleh nyamuk, dan dari satu sakit ke hewan yang sehat. Sehingga hewan yang sehat bisa terinfeksi
karena adanya parasit nyamuk tersebut. Ya. Nah, kemudian kita bicara hospes. Ada berapa stadium berdasarkan stadium ya, stadium parasit. Satu, ada disebut dengan hospes definitif. Jadi dengan hospes definitif itu adalah hospes yang memberikan atau di dalamnya terkandung stadium dewasa dari parasit. Jadi anjing misalnya, ada cacing ankylostoma, cacing tambang, cacing dewasanya sudah cacingnya sudah dewasa dalam tubuh atau di usus anjing tersebut. Maka anjing tersebut disebut dengan hospes definitif, cacing dewasa. Ya. Kemudian yang lain, misalnya adalah jenisnya adalah disebut dengan hospes intermediate, hospes antara sebenarnya. Jadi hospes yang memberikan makan parasit yang belum dewasa. Nah, satu contoh misalnya ada cacing pita. Ya, cacing pita itu periodenya ada yang dewasa, ada yang belum dewasa, namanya Cysticercus. Nah, yang dewasanya cacing pita itu biasanya pada manusia. Nah, manusia itu disebut dengan hospes definitif. Tapi cacing yang belum dewasanya, yang disebut dengan Cysticercus, itu bisa pada hewan. Di antaranya bisa pada babi, atau bisa pada sapi. Nah, babi dan sapi itu disebut dengan hospes intermediate. Nah, dia belum mengandung stadium belum dewasa dari cacing. Ya. Sedangkan yang manusia itu statusnya adalah disebut dengan status hospes definitif. Contohnya, nah ini contoh yang lain. Contohnya malaria misalnya. Malaria itu ada bentuknya namanya gamet ya. Dia ada di dalam sel darah merah unggas. Kemudian bentuk yang lain adalah bentuk sigut. Sigut itulah bentuk perkawinan dari gamet, mikrogamet dan makrogamet. Nah, itu biasanya terjadi pada nyamuk. Jadi malaria itu ada hospesnya nyamuk yang lainnya. Ada unggas, ini kita bicara hewan, jadi malaria unggas, malaria ada unggas ayam, ada nyamuk. Ayam atau unggas itu mengandung belum dewasa. Jadi gamet itu adalah stadium belum dewasa dari malaria. Unggas itu dengan hospes intermediate. Nah, sedangkan pada nyamuk itu terjadi perkawinan antara mikrogamet dan makrogamet menghasilkan namanya sigut. Nah, sigut itu sudah dewasa, sudah fase seksual, ya. Sehingga nyamuk itu disebut dengan hospes intermediate. Nah, ini hospes definitifnya nyamuk. Kemudian hospes intermediate-nya adalah unggas. Ya. Jadi karena ini di unggas itu belum dewasa, jadi disebut intermediate. Di nyamuk dia sudah dewasa, jadi disebut dengan hospes definitif. Nah, perlu nggak ada hospes? Hospes intermediate, ini satu esensial. Jadi hospes itu harus ada. Jadi harus punya hospes ya. Nah, itu disebut hospes esensial. Di sapi pada cacing pita tadi harus ada sapi atau harus ada babi, harus ada manusia. Itu dengan hospes esensial. Kalau misalnya kayak lalat, nah lalat itu ya tidak harus ada hospes esensialnya, tidak harus ada hospes ya. Di hospes non esensial. Di keberadaan hospes tidak harus, misalnya lalat tadi, lalat muska, dia ada hospes ya oke. Ya tidak ada hospes ya dia bisa di sampah, di daun, diambil makanan. Jadi tidak harus ada hospes.
Tapi yang esensial harus ada hostspace, itu namanya hostspace esensial. Nah, sekarang kita bicara dengan vektor. Vektor adalah organisme, ya, umumnya invertebrata, ya bisa nyamuk, bisa lalat, bisa kutu, dan itu parasit yang lainnya, yaitu umumnya bisa semut juga bisa. Itu memindahkan stadium, ya, infektif. Stadium infektif dari suatu hewan yang sakit ke hewan yang sehat. Ya. Itu disebut dengan vektor. Kemudian reservoir. Nah, kalau reservoir itu sebenarnya dia hanya membawa saja, membawa, ya, parasit, tapi tidak terlihat adanya gejala klinis. Ya. Jadi dia mengandung atau terinfeksi sebenarnya hewan itu satu parasit, tapi gejala klinisnya tidak nampak. Kalau di vektor kan dibawa, kalau ini ngangkut-ngangkut, jadi dia bisa reservoir itu bisa itu apa vertebrata, bisa invertebrata. Tapi kalau vektor itu pasti invertebrata. Kalau reservoir bisa hewan yang lain seperti vertebrata, tapi tidak teramati adanya gejala klinis. Tapi dia mengeluarkan parasit tersebut, bisa menularkan parasit itu kepada hewan yang lain. Jadi kata kuncinya adalah vektor ini pasti invertebrata, reservoir bisa invertebrata, bisa vertebrata. Nah, kalau vektor ada dua juga. Ada vektor mekanik, ada vektor biologi. Kalau vektor mekanik itu tidak mengalami perkembangbiakan dalam tubuh vektornya. Masuknya A, keluarnya A. Fasenya sama, dia tidak berkembang biak di dalam tubuh vektor. Misalnya vektor pada nyamuk, misalnya pada lalat. Masuk stadium 1, keluarnya stadium 1. Tapi kok vektor biologi, nah, dia mengalami perkembangbiakan dalam tubuh vektornya. Masuk stadium 1, nah keluarnya sudah stadium 3. Nah, itu perkembangbiakan. Itu disebut dengan vektor biologi. Cara penularan. Cara penularan itu ada dua, ya. Cara vertikal dan cara horizontal. Kalau vertikal itu dari induk ke anaknya. Induknya sakit, anaknya sakit. Jadi contoh ada namanya penyakit toksoplasma. Ya. Toksoplasma itu kalau ibunya sakit, maka anaknya atau janin yang dikandungnya bisa terinfeksi oleh toksoplasma. Nah, itu disebut dengan vertikal. Dan kedua yang horizontal itu antar individu. Ada orang satu terus menular ke orang yang lain. Atau sapi A kemudian menular ke sapi B. Kemudian juga menular ke sapi C dan seterusnya. Atau bisa juga dari sapi menular ke babi. Nah, itu ya dari individu ke individu. Jadi itu dengan horizontal. Nah, horizontal itu bagaimana? Nah, bisa terjadi secara kontak langsung atau kontak tidak langsung. Jadi dua macam yang horizontal. Kontak langsung, kontak tidak langsung. Nah, kita bicarakan satu-satu. Kontak langsung misalnya. Nah, ini sumber penularannya. Ya, ada tanah, air, kemudian tumbuh-tumbuhan, itu sumber penularannya. Yang kontak langsung itu. Nah, saya itu kan kembalikan lagi. Kontak langsung dan kontak tidak langsung. Nah, kontak langsung artinya dia itu satu hewan ke hewan lain. Langsung. Ya. Jadi secara kontak langsung, ya. Jadi
sapi A, sapi B, dia akan terjadi infeksi di sana. Tapi kalau tidak langsung, ada sapi A, ada sapi B, ada antaranya ini, ada hospes yang disebut dengan hospes intermediate tadi. Ya, tadi kan disebutkan hospes intermediate. Nah, di sana berperannya hospes intermediate. Jadi ada hospes diminutif, tapi kemudian ada hospes intermediate. Misalnya ada satu contoh ada penyakit cacing hati misalnya. Cacing hati itu ada sapi A, ada sapi B. Nah, bagaimana dia menular dari sapi A ke sapi B? Dia melalui hospes intermediate. Intermediate-nya biasanya adalah siput. Ya, siput. Jadi siput dia antara jadi mengintermediasi antara sapi A dengan sapi B tersebut. Jadi melalui siput. Nah, itu dimaksud dengan kontak tidak langsung. Kalau langsung, misalnya seperti cacing askaris tadi, babi terinfeksi, keluar fesesnya oleh feses, kemudian tidak sengaja telur cacing yang ada di feses termakan oleh babi B, maka babi B terinfeksi. Jadi langsung. Ya. Sumber penularan tadi sudah air, tanah, dan seterusnya, tumbuhan, terus penderita reservoir, nah, itu dia sumber-sumber penularannya. Kemudian infeksi, ada infeksi dan investasi. Gimana perbedaannya? Yang umum biasanya infeksi itu diberikan istilah tersebut kepada parasit-parasit endoparasit. Misalnya pada helmin, cacing, pada protozoa, sehingga kita disebut dengan infeksi. Sedangkan yang investasi biasanya pada yang ektoparasit, pada arthropoda, misalnya pada nyamuk, investasi nyamuk, kutu, investasinya kutu, ya, tungau, investasi tungau. Nah itu, jadi perbedaan infeksi dengan investasi. Kemudian ada infeksi campuran. Ya, campuran itu ada satu individu ditemukan 2 atau lebih parasit. Yaitu umum terjadi pada babi misalnya, satu ekor babi bisa ditemukan cacing A, ditemukan cacing B, cacing C atau lebih dari 2 ya bisa. Kemudian ada istilah infeksi laten. Infeksi laten adalah individu tanpa gejala klinis. Jadi ada infeksi tidak menimbulkan gejala klinis. Tapi ya kalau terjadi peningkatan patogenitas atau penurunan kekebalan, ya, maka kondisinya buruk dan sebagainya, maka baru akan muncul gejala klinis. Kalau saya itu respon imunnya baik-baik saja, tidak akan muncul gejala sakitnya tersebut. Jadi ada pemacu munculnya, yaitu dengan laten. Sedangkan yang kedua ada tersembunyi, ada parasit infeksi tersembunyi istilahnya. Infeksi ini tanpa gejala juga. Nah, dia akan muncul gejalanya kalau ada parasit lain yang menyerang jaringan asam. Khusus misalnya. Khusus ada cacing, dia akan tidak muncul gejalanya. Tapi begitu ada parasit lain masuk, ada protozoa, ya ada protozoa lain masuk di sana, maka si ini mulai ganas dia, cacing itu. Dia akan menimbulkan patogenitas meningkat dan jadi gejala-gejalanya akan muncul, kekurusan dan sebagainya. Kalau ada parasit lain. Kalau tidak ada parasit yang lain tersebut, maka dia akan biasa-biasa saja. Gejalanya tidak nampak. Nah, itu disebut dengan infeksi secara tersembunyi. Kemudian ada adaptasi. Nah, untuk terjadinya berkelangsungan hidup dari parasit tersebut, maka dia melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mempertahankan diri. Ya. Di antaranya adalah adaptasi.
Nah, dari mana dia mengadaptasikan dirinya agar bisa sesuai dengan lingkungannya. Itu yang penting. Jadi ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi biologi. Jadi yang morfologi itu dia memodifikasi alat-alat tubuhnya. Ya. Yang tadinya mulutnya tidak bisa menggigit, sekarang kalau harus mengunyah, maka mulutnya jadi kuat. Harus mengisap darah misalnya, maka dia modifikasikan ada yang tajam untuk menembus kulit sehingga dia bisa mengisap darah. Kemudian juga cacing dia bisa memodifikasikan tubuhnya bisa mengaitkan pada usus misalnya dia untuk pertahankan dirinya. Nah itu udah adaptasi morfologi. Ya morfologinya diadaptasikan agar dia bisa bertahan hidup untuk bentuknya. Nah ini contohnya misalnya ada istilahnya modifikasi degenerasi, jadi menyusut tubuhnya tidak diperlukan dikurangi. Kemudian ada juga neoformasi, jadi bentuknya dimodifikasi, seperti tadi mulutnya itu ada mulutnya biasanya suka mengunyah, jadi mulutnya rahangnya kuat. Ada kutu ya, kutu ada istilahnya kutu pengisap dan kutu pengunyah. Dari pengunyah itu dia makan jaringan, jadi rahangnya kuat bentuknya. Tapi kalau kutu pengisap dia ngisap darah, jadi perlukan untuk kayak jarum gitu, jadi mulutnya akan lancip, tajam untuk menembus kulit dan pembuluh darah sehingga bisa mengisap darah. Nah itu modifikasi neoformasi. Kalau biologi jadi perubahan fisiologi. Dia mengeluarkan bahan-bahan misalnya antiprotease ya. Karena dia protein ada enzim protease di usus misalnya. Cacing disebut jangankan cacing misalnya. Daging kita masukkan kunyah, kemudian masuk ke lambung, ya proteinnya akan hancur dengan enzim tersebut. Tapi si cacing bisa bertahan di sana. Telur cacing bisa bertahan di sana karena dia mempunyai antiprotease. Jadi dia fisiologinya ya atau secara kimiawi dia bisa beradaptasi untuk bertahan di sana, mengeluarkan bahan-bahan yang anti dari untuk mematikan dirinya sendiri. Kemudian siklus hidup ya, siklus hidup itu serangkaian fase stadium parasit untuk kelangsungan hidupnya. Bagaimana dia bisa hidup? Karena dalam satu meneruskan keturunan ya misalnya. Jadi ada langsung, ini mirip dengan tadi cara penularan itu. Langsung memerlukan satu hospes dan parasit. Memiliki fase bebas. Ya, jadi ada parasit memiliki fase bebas. Di contoh saya bilang langsung dari babi A satu babi B. Keluar melalui feses misalnya telur cacingnya. Telur cacing ada fase bebas di alam. Kemudian ada babi yang lain memakan telur cacing tersebut. Babi tersebut terinfeksi. Itu secara langsung. Nah, mirip dengan tadi yang penularannya secara langsung. Kemudian tidak langsung ada memiliki hospes definitif. Kemudian atau minimal memiliki satu hospes intermediate. Nah, tadi saya jelaskan juga ada hospes definitif, hospes intermediate. Kalau saya langsung definitif saja biasanya ada, tidak ada hospes intermediate. Kalau langsung tadi dia ada cacing hati dia hidup pada hati sapi, ya. Kemudian telurnya akan keluar melalui feses. Kemudian di feses itu telur akan berkembang di alam. Kemudian di lava, ya secara umum ya, lava itu akan masuk ke siput, ya siput air. Nah di siput dia hidup. Kemudian di siput dia akan keluar larva yang sudah dewasa. Kemudian larva itu tidak sengaja termakan oleh sapi. Jadi ada dibutuhkan hospes definitif. Hospes definitif adalah sapi. Kemudian diperlukan satu hospes intermediate.
hospes intermediarnya adalah siput tersebut. Itu minimal ada satu hospes definitif dan satu hospes intermediar. Bahkan bisa lebih dari satu hospes intermediar. Yang secara tidak langsung. Nah, sekarang ekologi parasit ya. Secara umum saya itu kan ada 3 hal. Ada hospes, ada parasit, kemudian ada lingkungan. Nah, itulah menimbulkan sakit. Nah, ini trilogi epidemiologi. Nah, parasit, kemudian ada interaksi dengan mikroba lain. Dengan parasit dengan hospes akan terjadi host interaksi ya. Bagaimana dia interaksinya dengan hospes. Nah, di sini akan muncul tadi ada adaptasinya itu, ada morfologi, adaptasi biologi dan sebagainya. Ya. Kemudian juga bagaimana dihubungkan dengan lingkungan. Nah, lingkungan itu misalnya tadi ada parasit cacing, dia bertelur di dalam tubuh hewan, kemudian telurnya keluar bersama feses. Nah, di feses itu keluar bersama di lingkungan. Nah, di lingkungan terjadi interaksi telur cacing itu dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya mendukung, maka terjadi telurnya akan berkembang di lava, kemudian siap sebagai fase infektif dari cacing tersebut. Saya kembali ke hospesnya. Dari hospes kan terjadi interaksi antara hospes dengan parasit. Bisa nggak bertahan ya? Kalau dia interaksinya baik, dia akan bertahan si parasit itu di dalam hospes. Dan di dalam tubuh hospes yang terjadi juga ada ini mikroba lain. Bisa nggak dia bertahan dengan antara interaksi dengan mikroba lain, ada bakteri dan lain-lain. Ada itu menentukan kelangsungan hidup dari ekologi parasit tersebut. Kemudian kalau kita lihat dari satu persatu dari faktor parasit, apa saja yang berpengaruh? Satu, cara penularannya. Gimana cara penularannya? Masing-masing beda. Tadi saya sebutkan, ada yang langsung, tidak langsung. Itu akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari parasit. Kalau yang langsung, mungkin problemnya lebih sedikit daripada yang tidak langsung. Kalau tidak langsung, ada hospes intermediar. Berarti kalau tidak ada hospes intermediarnya siput tadi, maka dia tidak akan berkembang. Tidak akan hidup parasit tersebut. Dia akan terputus siklusnya. Kalau yang langsung, tidak dibutuhkan hospes intermediar, sehingga dia akan memudahkan terjadinya perkembangbiakan. Kemudian yang kedua, viabilitas, daya tahan hidup dari parasit tersebut. Masing-masing. Ya udah pakai. Ya. Jadi viabilitas itu daya tahan tubuh parasit tersebut ya. Jadi masing-masing punya daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Kemudian patogenitas. Patogenitas artinya dia bagaimana daya serbu dia ya, daya hancur dia. Masing-masing parasit berbeda-beda. Protozoa di masing parasit cacing pun cacing yang lain, cacing satu dengan cacing lain juga bisa berbeda-beda. Jadi patogenitas jadi faktornya. Dan imunogenitas bagaimana dia bisa merangsang terjadinya respon imun dari hospes. Itu pengaruhi dari kelangsungan hidup parasit dari sudut parasitnya sendiri. Dan dari sudut faktor hospesnya, tadi sudut parasit. Yang faktor hospes apa yang berpengaruh? Umur hospes, ras, jenis kelamin, itu pengaruh ya. Beda-beda itu akan efeknya atau daya tahan. Status imunitas jadi berkaitan dengan gizinya dia. Kurang gizi tentu akan mudah sekali terinfeksi oleh parasit. Kemudian ini status gizi sudah muncul ya, umur, jenis kelamin, status imunitas,
status gizi. Nah, itu beberapa faktor dari hospes. Dan ketiga, faktor lingkungan. Izin Temperatur, kelembapan, nah itu akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Kalau dia temperaturnya bagus, lembabnya baik, dia berkembang dengan bagus. Ada curah hujan, sinar matahari, itu berpengaruh juga ya. Kemudian keadaan geografis, ada yang tidak tinggi, ada rendah, ada berair, ada kering. Nah itu berpengaruh lingkungan terhadap terjadinya kelangsungan hidup dari parasit tersebut. Nah, saya kira itu ya, jadi masih ada waktunya. Jadi silahkan untuk tahap pertama sudah cukup banyak, sudah ya. Kalau ada hal yang ditanggapi atau kurang dipahami, saya kira ada waktu. Ada yang mau ditanggapi? Gimana? Ada yang kurang jelas? Halo? Cukup, Silakan. Dok. Dewi Rahmawati. Ada yang mau ditanyakan? sudah jelas, dokter. Alfian? Ya sudah jelas, dokter. Oh, sudah jelas. Ya. Kalau tidak ada, jadi tegasnya lagi, silakan tugas-tugasnya tersebut diingat ya, kemudian dilaksanakan. Selebihnya adalah Anda kerjakan, misalnya tugasnya apa, ya. Kemudian kapan waktunya terganggu. Dan juga pembagian tugas tadi ya, masing-masing kurti silakan membagi tugasnya untuk presentasi papernya masing grup ya. Kemudian ingat di kuliah berikutnya, jadi kuliah berikutnya Senin ya, itu sudah siap satu paper ya, grup yang pertama. Kemudian ininya juga Anda perhatikan tadi penilaian-penilaian kapan mana saja poin-poin penilaiannya yang penting Anda ketahui sehingga Anda tidak terlewati dengan poin-poin tersebut ya. Nanti itu praktikum kita jadwalnya saya susulkan. Kemudian ada asistensi pertama, jadi secara detail saya akan jelaskan tentang praktikum tersebut. Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Kuliah berikutnya jangan telat. Waktunya 15 menit ya. Toleransinya 15 menit. Oke, selamat pagi. Terima kasih banyak. Salam.
Selamat pagi, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Dokter. Ah, Terima Dadah, kasih Dok. dok. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Terima kasih dok. selamat pagi.